Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Audila dan rekan saya Siti Khotijah dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang gender dan komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu mengenai pengertian komunikasi dan gender dan hubungan gender dan komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi dan gender. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara verbal maupun non-verbal. Sedangkan gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Lalu, komunikasi gender adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang dimana fokusnya pada bagaimana manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berkomunikasi sebagai makhluk sosial yang punya identitas gender. Menurut Ivy dan Beckland, komunikasi gender adalah komunikasi dalam tanda kutip tentang dan dalam tanda kutip antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa sih dari kata tentang dan antara ini? Jadi, tentang itu maksudnya adalah bagaimana pembicaraan mengenai laki-laki dan perempuan disampaikan. Misalnya nih, dalam iklan sering digambarkan bahwa perempuan itu lemah lembut dan laki-laki itu kuat dan berani. Jadi ini adalah komunikasi tentang gender, di mana jenis kelamin dibahas, misalnya dari gestur dan ekspresi wajah. Nah, sedangkan antara itu lebih ke bagaimana laki-laki dan perempuan saling berkomunikasi. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari antara suami dan istri, teman-teman sekolah, atau rekan kerja yang beda jenis kelamin. Ini mencakup interaksi langsung yang terjadi antara dua gender. Nah, selain itu, komunikasi gender juga membahas bagaimana identitas gender mempengaruhi gaya komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi komunikasi gender tidak cuma soal laki-laki bicara dengan perempuan, tapi lebih luas tentang bagaimana identitas gender membentuk cara kita berinteraksi di lingkungan sosial. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang hubungan gender dan komunikasi. Terdapat 3 hubungan antara gender dan komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya di rumah, kita sering melihat perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Contoh nyata di Indonesia masih banyak keluarga yang lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dengan alasan laki-laki kelak jadi tulang punggung keluarga. Padahal, banyak anak perempuan yang juga punya potensi besar, tapi sayangnya dibatasi oleh ekspektasi gender seperti perempuan cukup sekolah sampai SMA aja, nanti juga ngurus rumah tangga. Itu banyak sekali kata yang sering kita dengar di sekitar kita. Nah, yaitu perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa komunikasi gender memberikan pengaruh terhadap hubungan interpersonal. Yang kedua yaitu gender dan komunikasi organisasi. Di Indonesia, kita bisa lihat kasus nyata dalam dunia kerja. Misalnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa rata-rata gaji laki-laki di sektor formal lebih tinggi dibanding perempuan, meskipun jabatan dan beban kerja mereka serupa. Contoh lainnya di dunia pemerintahan atau politik saat ini ya, masih jarang perempuan yang menduduki posisi tinggi. Selain itu juga, pelecehan seksual di tempat kerja juga masih sering terjadi. Yang terakhir yaitu gender dan komunikasi massa. Gender dan komunikasi massa punya hubungan yang sangat kuat karena media massa baik itu di televisi, berita, film, hingga media sosial adalah ruang utama di mana citra dan peran gender dibentuk, disebarkan, bahkan juga dikontrol. Nah, media Indonesia juga sering menunjukkan representasi gender yang timpang. Contohnya nih dalam sinetron atau FTV Indonesia, perempuan itu sering ditampilkan sebagai sosok lemah lembut, cerewet atau matre, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai penyelamat, kaya, dan kuat. Jadi ini adalah bentuk bagaimana media membentuk persepsi masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan, dan itu mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sosial. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Khotijah. Nah, baiklah, saya Siti Khotijah dari kelompok 11 akan melanjutkan materinya yaitu teori-teori dan bahasa dalam gender dan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu teori struktur fungsional. Teori ini melihat
peran gender sebagai pelengkap demi keseimbangan sosial. Contohnya, ayah bekerja sedangkan ibu mengurus rumah. Hal ini dianggap normal menurut teori ini. Yang kedua yaitu teori sosial konflik. Teori ini fokus pada ketimpangan kekuasaan. Misalnya, perempuan tidak dipilih jadi pemimpin meski punya kemampuan karena dianggap kurang tegas. Ini mencerminkan dominasi laki-laki. Nah, yang ketiga yaitu teori feminisme, Marxis sosialis. Teori ini menggabungkan feminisme dan kritik terhadap kapitalisme. Perempuan dianggap tertindas oleh sistem ekonomi, jadi perlu perubahan struktur ekonomi untuk mencapai kesetaraan. Nah, yang keempat yaitu teori feminisme radikal. Teori ini menyalahkan patriarki sebagai akar ketimpangan. Misalnya, anak perempuan dilarang sekolah tinggi karena dianggap cuma akan jadi ibu rumah tangga. Nah, yang kelima yaitu teori ekofeminisme, yaitu teori yang menggabungkan antara feminisme dan ekologi dengan fokus pada hubungan antara perempuan dan alam. Teori ini berpendapat bahwa eksploitasi alam dan penindasan perempuan memiliki akar yang sama, yaitu patriarki dan kapitalisme. Nah, yang keenam yaitu teori psikoanalisa. Teori ini bilang identitas gender terbentuk sejak kecil. Misalnya, anak laki-laki dilarang menangis karena dianggap lemah. Hal ini membentuk pola pikir gender sejak dini. Nah, selanjutnya yaitu tentang bahasa. Nah, bahasa punya peran yang sangat besar dalam cara kita melihat gender. Menurut Julia Wood, perempuan sering dinilai dari penampilannya atau hubungan sosialnya. Misalnya, kalau ada perempuan sukses yang dibahas media malah bajunya atau status pernikahannya. Beda sama laki-laki yang dinilai dari pencapaian dan aktivitasnya. Nah, gaya berbicara pun berbeda. Perempuan cenderung lebih ekspresif, suka cerita dan menghubungkan ke pengalaman pribadinya. Nah, kalau laki-laki lebih to the point, bahasanya lebih ke teknologi, olahraga, atau hal-hal teknis lainnya. Bahkan penelitian bilang, perempuan bisa berbicara sampai 20.000 kata per hari, sementara laki-laki rata-rata 7.000 kata per hari. Tapi ini bukan soal siapa yang banyak bicaranya, tapi karena cara berkomunikasi mereka beda fungsinya. Jadi cara kita berbicara dan dinilai orang itu bukan cuma soal karakter pribadi, tapi juga dibentuk dari budaya dan lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 11 tentang gender dan komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.